uh, kita masih melanjutkan mengenai SPT Badan, ya, PPh Badan. Dan kita untuk malam ini akan masuk ke bagian yang berhubungan dengan biaya penyusutan. Oke. Nah, jadi kelanjutan materi kita untuk SPT Badan ini akan kita selesaikan sampai 2 kali pertemuan lagi, ya. Dan malam ini kita akan mencoba menghitung bagaimana perhitungan dari biaya penyusutan dan amortisasi. Kemudian kita juga akan melihat bagaimana dari sisi persediaan barang, dan juga dari harga perolehan, serta kita lihat dari formulasi perhitungan untuk PPh Badan Umum. Oke, nah sekarang kita lihat dari sisi penyusutan dan amortisasi. Ya, sebenarnya apa perbedaan dari penyusutan, ya, dan amortisasi? Tentu kalian sudah mengerti bahwa penyusutan itu untuk aktiva tetap, ya, yang bisa dilihat dan bisa disaksikan, ya. Sedangkan yang disebut dengan amortisasi itu adalah intangible asset, ya, berarti aset atau aktiva yang tidak bisa dilihat. Ya. Nah, ini menurut Undang-Undang PPh, ya, pasal 36 tahun 2008, ya. Kemudian kita lihat juga dari sisi undang-undang terbaru kita, ya, di Undang-Undang HPP, Harmonisasi Peraturan Pajak nomor 7 tahun 2021, ya. Nah, kalau di undang-undang sebelumnya, di pasal 6 ayat 1 huruf B, ya, penyusutan dan amortisasi itu adalah biaya yang boleh dikurangkan. Ya, artinya pada saat kita menghitung peredaran bruto, nah, ini dari sisi undang-undang sebelumnya itu adalah biaya yang boleh dikurangkan. Jadi pengertiannya di sini adalah penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Ya, jadi di sini memang yang diperhitungkan adalah bahwa masa manfaat lebih dari 1 tahun itu adalah dikategorikan sebagai aktiva tetap. Nah, penyusutan untuk harta berwujud ini, ya, atau kita sebut dengan fixed asset, ya, ini mengacu ke pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Nah, kemudian bagaimana kalau undang-undang yang sekarang ini, ya, di Undang-Undang HPP, ya, utamanya tahun 2021 ini, ya, itu kita lihat di pasal 9 ayat 2, ini penyusutan dan amortisasi ini adalah biaya yang tidak boleh dikurangkan. Nah, jadi di sini ada perbedaan, ya, bahwa di undang-undang terbaru ini dia masuk kategori yang tidak boleh dikurangkan. Nah, di sini yang dimaksud di sini adalah pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara, ya. Jadi 3M, ya, di sini, ya. Penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, ya. Jadi ini aktiva tetap karena dia lebih dari 1 tahun. Tidak boleh untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 atau pasal 11A. Ya. Nah, di sini pengertian ini berarti apa? Ya, berarti penyusutan, ya, di sini adalah sesuatu yang tidak boleh dikurangkan, ya, secara sekaligus. Ya, artinya dia harus tetap pembebanannya melalui metode amortisasi ataupun metode depresiasi penyusutan. Nah, jadi di sini aktiva tetap apapun, ya, itu dia harus melalui penyusutan dulu, ya, baru dia di sini nanti akan bisa dikurangkan, ya. Tetapi kalau dia langsung dibebankan sekaligus, itu dia tidak boleh dikurangkan dari sisi fiskal. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan penyusutan sendiri, ya? Jadi mengacu pada pasal 11 ayat 1, 2, dan 7, harta berwujud itu, ya, itu adalah terdiri dari bangunan, ya, kemudian selain bangunan, ya, ataupun usaha tertentu. Ya, ini nanti ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Nah, untuk bangunan, ya, itu metode yang digunakan adalah metode garis lurus. Ya, ini menurut pajak, ya. Nah, kemudian yang selain bangunan, ya, itu akan digunakan metode saldo menurun, ya, atau double declining balance, ya.
Ya, jadi pada akhir masa manfaat itu disusutkan secara sekaligus ya pada akhirnya. Jadi close ended ya. Kecuali di sini yang dikatakan adalah tanah ya. Itu tanah dia tidak akan disusutkan ya. Kecuali di sini industri tertentu. Nah, tanah di sini yang tidak boleh itu adalah yang berstatus SHM, kemudian HGU, HGB ya, dan hak pakai. Jadi kesemuanya itu tidak boleh disusutkan. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita coba lihat dari sisi tanah ya. Tanah ya itu adalah pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun ya. Itu harus dibebankan sebagai biaya ya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dengan cara mengalokasikan pengeluaran tersebut selama masa manfaat harta berwujud itu melalui penyusutan. Ya, di sini berarti pengeluaran ini ya yang dikategorikan tanah ini itu adalah harus memiliki masa manfaatnya lebih dari 1 tahun ya dan nanti akan dibebankan sebagai biaya ya. Nah, masanya adalah ya apabila alokasinya ya pengalokasian pengeluarannya tersebut itu selama masa manfaat harta berwujud itu jadi melalui yang namanya penyusutan. Nah, kemudian pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh tanah hak milik ya yang termasuk di sini HGB, kemudian HGU dan hak pakai yang pertama kali itu tidak boleh disusutkan ya. Artinya apa? Artinya pada saat pertama kali ya karena itu berstatus hak milik ataupun status yang tadi ya HGU dan HGB ya itu dia pertama kali tidak boleh disusutkan kecuali apabila tanah tersebut dipergunakan dalam perusahaan atau dimiliki untuk memperoleh penghasilan ya dengan syarat nilai tanah tersebut berkurang ya jadi karena penggunaannya itu untuk memperoleh penghasilan ya artinya misalnya tanahnya dipergunakan untuk perusahaan genteng, perusahaan keramik ya ataupun perusahaan batu bara ya di sini memang tanahnya itu digunakan ya untuk mendapatkan suatu penghasilan. Nah, di sini berarti dikecualikan. Nah, apa yang dimaksud dengan pengeluaran untuk memperoleh tanah hak bangunan atau HGU dan hak pakai yang pertama kali, ya, itu artinya adalah biaya perolehan tanah berstatus itu, ya, hak guna bangunan HGU dan hak pakai dari pihak ketiga, ya, dan pengurusan hak-hak tersebut dari instansi yang berwenang itu adalah untuk pertama kalinya. Ya, artinya memang benar-benar pertama kali diurus ya untuk status-status daripada tanah tersebut. Nah, sedangkan kalau sudah perpanjangan, ya baik HGU, HGI, HGB dan hak pakai, itu nanti baru akan diamortize, ya akan diamortisasikan selama jangka waktu hak-hak tersebut. Ya, jadi begitu pertama kali kita belum boleh, kemudian setelah perpanjangan, ya baru nanti bisa disusutkan atau diamortisasikan. Oke. Nah, sekarang kita coba melihat ya dari sisi BPHTB ya. Jadi menurut SE Dirjen Pajak ya, nomor SE 01 PJ 42 tahun 2002 ya, perlakuan BPHTB atas perolehan tanah dan bangunan ya. Nah, BPHTB ini adalah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ya. Jadi BPHTB atas hak atas tanah yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan ya atau dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan itu dapat dikurangkan sebagai biaya ya dalam penghitungan penghasilan kena pajak ya melalui amortisasi hak atas tanah sepanjang hak atas tanah tersebut dapat diamortisasikan sesuai ketentuan pasal 11A Undang-Undang PPH ya. Artinya apa di sini bahwa BPHTB itu ya pada saat tanah itu dimiliki, ya, itu dapat dikurangkan sebagai biaya dalam perhitungan PKP, ya. Tetapi harus diamortisasi dulu, ya. Artinya diamortisasi selama hak atas tanah tersebut. Ya. Nah, berarti di sini adalah dia akan bisa dikurangkan. Ya. Kemudian untuk BPHTB atas hak atas bangunan yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan atau dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan melihara penghasilan,
itu juga dapat dikurangkan sebagai biaya dalam perhitungan penghasilan kena pajak atau PKP, ya, melalui penyusutan bangunan tersebut sesuai ketentuan pasal 11 Undang-Undang PPH. Nah, artinya di sini bahwa PPH-TPH atas tanah dan kemudian atas bangunan, ya, sepanjang ya dia bisa disusutkan, ya, itu nanti akan diperlakukan pengurang dalam biaya PKP, ya, atau penghasilan kena pajak. Nah, bagaimana kita menghitung saat mulainya suatu penyusutan? Ya, ini kita lihat di pasal 11 ya, ayat 3, 4, dan 5. Ya. Saat mulai penyusutan itu dimulai pada bulan pengeluaran. Ya. Artinya pada saat kita mulai mengeluarkan uang untuk membeli aset tersebut, ya, itu dia sudah mulai disusutkan. Kecuali ya, harta yang masih dalam proses pengerjaan pada bulan selesainya pengerjaan. Nah, di sini biasanya untuk proyek-proyek ya, construction in progress, ya, atau proyek yang sedang berjalan. Nah, itu biasanya dia walaupun sudah banyak pengeluaran, tapi dia masih belum dikategorikan aset ya, tapi masih disebut juga dengan construction in progress. Nah, ini pada saat itu belum disusutkan sampai pekerjaan selesai. Nah, kemudian saat penyusutan itu juga, itu dimulai pada bulan hartanya mulai digunakan. Ya, jadi mulai menghasilkan. Ya, begitu aset tersebut sudah dipakai, ya, dan juga aset tersebut sudah menghasilkan, ya, misalnya mesin-mesin produksi, ya. Nah, saat itu jugalah bisa mulai disusutkan. Ya. Tapi ini ada syarat, yaitu harus dengan persetujuan Dirjen Pajak, ya, karena nanti di situ ada cut off di mana tanggal mulai menghasilkan produksi dan kapan aset itu mulai dipakai. Nah, di sini harus ada tertulis ya dalam hal ini. Nah, kemudian dasar penyusutan bagi wajib pajak yang melakukan penilaian kembali aktiva itu juga sesuai dengan pasal 19 ya. Jadi nilainya itu setelah dilakukan penilaian kembali dari aktiva. Itu adalah untuk dasar penyusutannya. Nah, coba kita lihat contoh ya untuk awal dari suatu penyusutan ya. Di sini kita lihat ya contoh 1, PT ABC membeli komputer pada tanggal 31 Desember 2020. Maka penyusutan fiskal atas komputer tersebut dimulai pada bulan Desember 2020. Ini kita anggap 1 bulan ya. Nah, kenapa? Karena di sini pengeluaran uang untuk membeli itu adalah pada bulan Desember ya. Dan di sini disebut dengan bulan pengeluaran. Nah, kemudian contoh kedua, pengeluaran untuk pembangunan sebuah gedung adalah sebesar 100 juta. Ya. Pembangunan dimulai pada bulan Oktober 2020 dan selesai untuk digunakan pada bulan Maret 2021. Ya, berarti dia Oktober dia mulai dibangun, ya, kemudian selesai di Maret 2021. Penyusutan atas harga perolehan bangunan gedung tersebut dimulai pada bulan Maret tahun pajak 2021. Nah, ini kita berarti akan melihat pada saat proyek tersebut selesai, ya, gedung tersebut mulai jadi, ya. Nah, di sini dia mulai selesai itu adalah pada bulan Maret 2021. Nah, berarti di sini patokannya adalah pada bulan selesai pengerjaan, yaitu di bulan Maret 2021. Kemudian contoh ketiga. Di sini adalah PT X yang bergerak di bidang perkebunan membeli traktor pada tahun 2019. Perkebunan tersebut mulai menghasilkan panen pada tahun 2020. Ya, ini dia membeli traktor ya. Kemudian perkebunan mulai menghasilkan panen pada tahun 2020. Kemudian dengan persetujuan Dirjen Pajak, penyusutan traktor tersebut dapat dilakukan mulai tahun 2020. Nah, berarti di sini ada semacam persetujuan ya bahwa Dirjen Pajak dalam hal ini DJP itu memberikan patokan bahwa traktor yang bisa disusutkan tersebut itu dilakukan pada tahun 2020
karena pada saat itu perkebunannya sudah menghasilkan, ya, artinya sudah panen. Nah, di sini kita lihat bahwa ini adalah saat mulai menghasilkan atau berproduksi, itu adalah patokan untuk melakukan perhitungan dari penyusutan atau depresiasi. Ya, berarti ada 3 klasifikasinya. Nah, sekarang bagaimana masa manfaat dan tarif penyusutan? Nah, ini menurut pajak, ya. Itu pengelompokan harta itu dibagi 2, ya. Yang pertama itu adalah yang bukan bangunan, ya. Itu kita kelompokkan, ya, menjadi 4 kelompok yang bukan bangunan, ya. Kelompok 1 masa manfaatnya 4 tahun. Oke. Nah, metode dan tarif penyusutannya, ya, kalau dia menggunakan garis lurus, itu adalah 25% tarifnya. Kemudian kalau dia menggunakan saldo menurun, berarti kita kalikan tarif dari 2 kali tarif garis lurus, yaitu adalah 50%. Kelompok kedua, masa manfaatnya di sini 8 tahun. Dan metode penyusutannya adalah 12,5%. Ya. Dan untuk saldo menurun, tarif penyusutannya adalah 2 kali 12,5%, yaitu 25%. Nah, kelompok ketiga, ya, masa manfaatnya ini adalah 16 tahun. Metode garis lurus, tarifnya adalah 6,25%. Dan saldo menurun, ya, besarnya adalah 2 kali 6,25, yaitu 12,5%. Kemudian kelompok 4, ya, di sini masa manfaatnya lama, ya, 20 tahun. Dengan metode garis lurus, itu adalah tarifnya 5%, dan saldo menurun, tarifnya adalah 10%. Nah, itu adalah yang bukan bangunan. Bagaimana dengan kelompok harta berwujud yang berupa bangunan? Nah, bangunan itu dibagi 2, yaitu permanen dan tidak permanen. Ya. Kalau dia permanen, berarti di sini masa manfaatnya 20 tahun. Ya. Dan dengan metode garis lurus, ya, tarif penyusutannya adalah 5%. Dan saldo menurun tidak ada. Kemudian yang tidak permanen, ya, masa manfaatnya 10 tahun. Dan dengan metode ini berarti dia penyusutannya adalah sebesar 10%. Nah, inilah metode masa manfaat dan tarif penyusutan, ya, secara pajak. Nah, ini ditetapkan dengan KMK, ya. KMK Keputusan Menteri Keuangan nomor 138 KMK 03, ya, tahun 2002. Sekarang kita coba lihat metode penyusutan. Nah, metode penyusutan yang garis lurus, ya, atau kita sebut juga straight line method, ya, atau SLM di sini. Nah, ini ada perbedaan, ya, bagaimana dari sisi akuntansi, ya, dan bagaimana dari sisi fiskal atau pajak, ya. Nah, kalau dari sisi akuntansi, ya, beban penyusutan per tahun, ya, itu dihitung dari harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi dengan estimasi masa manfaat. Sedangkan kalau dari fiskal atau pajak, ya, beban penyusutan per tahun itu adalah harga perolehan dibagi dengan masa manfaat sesuai kelompok harta. Nah, jadi kita akan mengikuti yang tabel yang tadi, ya, yang sebelumnya ini. Nah, ini kita ambil contoh di sini, ya. Ini komputer, harga perolehannya adalah 6,5 juta. Oke. Kemudian estimasi nilai residunya adalah 0,5 juta. Kemudian estimasi masa manfaat itu adalah 3 tahun. Nah, sekarang kita coba berhitung berdasarkan menurut akuntansi. Nah, berarti beban penyusutan per tahun, ya, itu kita cari harga perolehannya, ya, harga perolehannya 6,5 juta. Kemudian nilai residunya adalah 0,5 juta. Kemudian masa manfaat adalah 3 tahun. Berarti di sini 6,5 juta dikurangi 0,5 juta dibagi dengan 3
tahun, hasilnya adalah beban penyusutan per tahun adalah 2 juta. Nah, bagaimana menurut pajak ya atau menurut fiskal? Nah, ini kita lihat komputer. Komputer itu masuk kelompok harta golongan 1. Ya. Di sini yang masuk dari kelompok harta 1 itu masa manfaatnya adalah 4 tahun. Nah, berarti beban penyusutan per tahun adalah harga perolehan kita sudah tahu nilainya ya 6,5 juta langsung dibagi 4 tahun. Hasilnya adalah 1.630.000. Nah, di sini berarti secara accounting lebih besar daripada secara pajak atau fiskal. Ya. Nah, inilah yang kita sebut nanti koreksi fiskal positif. Ya. Nilainya adalah 2 juta dikurangi 1.630, berarti koreksinya adalah 370.000. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan metode penyusutan yang satunya, ya, atau yang kita kenal dengan metode saldo menurun. Nah, ini atau disebut dalam bahasa Inggrisnya declining balance method, ya, atau DBM. Nah, bagaimana beban penyusutan per tahun kalau menurut akuntansi? Nah, di sini rumusnya adalah tarif penyusutan dikali nilai buku aktiva tetap. Atau juga di sini sama dengan tarif penyusutan dikalikan harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Itu menurut akuntansi. Nah, bagaimana menurut pajak? Ya, beban penyusutan per tahun itu adalah sama dengan tarif penyusutan ya, dikalikan nilai buku aktiva tetap. Ya, di sini berarti tarif penyusutan dikalikan harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Ya. Sekarang kita coba terapkan ya dalam contoh ya. Di sini ada komputer. Harga perolehannya 6 juta. Kemudian estimasi nilai residu adalah 0,5 juta. Kemudian estimasi masa manfaat itu adalah 3 tahun. Nah, berapa beban penyusutan per tahun? Nah, kalau kita hitung ya menurut metode akuntansi ya, di sini sama dengan 2/3. Oke. Nah, 2/3, kemudian beban penyusutan tahun pertama ya itu adalah 2/3 ya, dikalikan 6 juta. Ya. Berarti di sini adalah 4 juta. Ya, ini menurut metode akuntansi. Nah, bagaimana menurut pajak? Nah, kalau menurut pajak di sini kita lihat dulu barangnya. Itu komputer itu masuk kelompok harta pertama, harta 1. Kemudian masa manfaatnya adalah 4 tahun. Dan di sini tarif penyusutannya itu 50%. Oke. Nah, berarti di sini kita akan langsung mendapatkan 50% langsung dikalikan dengan 6 juta. Hasilnya adalah 3 juta. Nah, di sini berarti secara accounting dia lebih tinggi. Ya, 4 juta secara accounting dan secara fiskal 3 juta. Nah, di sini ada selisih 1 juta yang masuk sebagai koreksi fiskal positif. Oke, nah itu adalah perhitungan dengan metode yang disebut dengan metode saldo menurun. Nah, ini adalah ilustrasi penyusutan dengan metode saldo menurun ya, secara fiskal. Nah, pada tanggal 5 Juli 2010, PT ABC membeli sepeda motor untuk operasional kantor seharga 12 juta. Estimasi masa manfaat menurut manajemen PT ABC adalah 5 tahun dan disusutkan dengan metode garis lurus. Untuk perpajakan, PT ABC menggunakan metode saldo menurun. Nah, kita mulai dari tahun 2010 ya.
Di sini kita lihat harga perolehannya 12 juta. Ya. Kemudian perhitungan penyusutan fiskal. Ya. Di sini adalah 6/12 ya, dikalikan 50%, kemudian dikalikan 12 juta. Ya, hasilnya adalah beban penyusutan sebesar 3 juta. Nah, ini akumulasinya masih 3 juta. Ya. Nah, kemudian nilai buku akhir tahun 9 juta. Ya. Itu dari harga perolehan dikurangi dengan akumulasi 3 juta, akhirnya 9 juta. Kemudian di tahun 2011, ya, ini di sini kita kalikan 50% dikalikan 9 juta. Ya. Nah, hasilnya adalah 4,5 juta. Kemudian kita jumlahkan dengan yang di atas, akumulasi 3 juta ditambah 4,5, hasilnya adalah 7,5. Kemudian nilai bukunya adalah 4,5, ya. Itu dari 12 juta dikurangi 7,5 juta. 4,5. Kemudian pada tahun ketiga, ya, tahun 2012, ini harga perolehan masih tetap 12 juta. Berarti fiskalnya adalah 50%, ya, dikalikan 4,5 juta, ya, dari nilai buku. Hasilnya adalah 2.250.000. Kemudian kita akumulasikan dengan yang di atas 7,5 jadi 9.750.000. Dan nilai akhir bukunya adalah 2.250.000, ya, dari 12 juta dikurangi 9.750.000. Nah, kemudian di tahun keempat 2013, ya, perhitungan fiskalnya 50% dikalikan nilai buku, ya, 2.250.000 ini. Hasilnya adalah 1.125.000. Kita akumulasikan dengan yang di atas 9.750.000. Berarti akumulasi penyusutannya 10.875.000. Nah, kemudian dari 12 juta harga perolehan dikurangi 10.875.000, hasilnya adalah nilai buku akhir tahunnya adalah 1.125.000. Ya, makin menurun. Nah, di tahun ke-5, tahun 2014, ya, ini disusutkan sekaligus penyusutannya. Ya. Jadi dia kalau kita susutkan sekaligus, ya, nilainya kita habiskan, ya, nilai bukunya. Jadi 1.125.000. Dan setelah diakumulasikan ini dengan di atas hasilnya adalah 12 juta. Berarti di sini nilai bukunya 0. Ya, tidak ada. Ini adalah contoh bagaimana penyusutan dengan metode saldo menurun. Dan ini perhitungan ini adalah secara fiskal atau secara pajak metode ini. Nah, bagaimana dengan penyusutan metode garis lurus? Ini biasanya secara accounting, ya, akuntansi. Nah, kita lihat di sini pada tanggal 5 Juli 2010, PT ABC membeli sepeda motor untuk operasional kantor seharga 12 juta. Estimasi masa manfaat menurut manajemen PT ABC adalah 5 tahun dan disusutkan dengan metode garis lurus. Untuk perpajakan, PT ABC menggunakan metode saldo menurun. Nah, kalau kita hitung dengan metode garis lurus, ya, berarti di sini di tahun pertama, ya, itu harga perolehan kan 12 juta. Penyusutannya untuk secara akuntansi, ya, berarti di sini dia 6/12 dikalikan 1/5, ya, dikalikan 12 juta. Hasilnya adalah 1.200.000 dan akumulasinya 1.200.000. Kemudian nilai buku akhir tahun, ya, itu adalah 12 juta dikurang 1.200.000, ya, nilainya adalah 10.800.000. Di tahun kedua, ya, 12 juta harga perolehannya, kemudian perhitungan akumulasi penyusutannya 1/5 dikalikan 12 juta. Hasilnya 2,4, kemudian diakumulasikan dengan yang nilai di atas 2,4 dengan 1,2 berarti 3,6. Ya. Nah, kemudian nilai bukunya adalah 12 juta dikurangi 3,6, 8.400.000. Nah, di tahun ketiga, ya, sama, ya, karena dia 1/5, ya,
Kalau level 5 tahun ya, berarti dikalikan 12 juta sama dengan 2,4, diakumulasikan dengan 3,6, dan ini dikurangkan antara harga perolehan dengan 6 juta, berarti 6 juta. Di tahun keempat, masih juga 1/5, kalikan 12 juta, yaitu 2,4, ya, diakumulasikan dengan yang di atas tadi, 6 juta tambah 2,4, berarti 8,4. Nah, nilai bukunya adalah 12 juta dikurang 8,4 adalah 3,6 juta. Nah, di tahun tahun kelima, ya, jadi di sini dia harga masih 12 juta, dan dia disusutkan 1/5-nya juga, ya. Dan hasilnya adalah 2,4, diakumulasikan dengan yang di atas 8,4, jadi akumulasi penyusutannya 10.800.000. Untuk nilai bukunya adalah 12 juta dikurang 10.800, hasilnya adalah 1,2. Nah, baru nanti di tahun 2015, ya, itu kita disusutkan setengahnya, ya, berarti di sini 6/12 dikali 1/5 dikali 12 juta. Ya, hasilnya adalah 1,2. Dan ini di 1,2 diakumulasikan dengan yang di atas tadi, 10.800, hasilnya adalah 12 juta. Nah, kemudian kalau kita hitung antara harga perolehan dengan akumulasi yang sudah sama, nilainya 12 juta juga. Nah, ini berarti nilai bukunya sudah habis 0. Ya. Nah, ini adalah perhitungan penyusutan secara accounting. Nah, bagaimana cara kita melakukan koreksi fiskal? Ya. Utamanya atas perhitungan beban penyusutan. Nah, di sini berarti kita, contoh yang tadi ya, kita bikin summary-nya di sini. Nah, kita lihat di sini tanggal 5 Juli 2010, PT ABC membeli sepeda motor untuk operasional kantor seharga 12 juta. Estimasi masa manfaat menurut manajemen PT ABC adalah 5 tahun dan disusutkan dengan metode garis lurus. Untuk perpajakan, PT ABC menggunakan metode saldo menurun. Nah, kita lihat beban penyusutan di tahun 2010, di tahun pertama ya. Jadi secara akuntansi kita catat 1,2 ya. Ini kita lihat dari mana 1,2 ya. Di sini ya. 1,2. Nah, kemudian fiskal kita catat di sini bebannya adalah 3 juta. Ini ya. 3 juta. Oke. Nah, di sini berarti kita akan melakukan koreksi ya. Berarti di sini lebih besar fiskal daripada secara akuntansi. Nah, jumlahnya adalah 1,8 juta. Nah, berarti ini adalah minus karena lebih besar pajak. Ya. Ini kita akumulasikan 1,8. Nah, selanjutnya di tahun kedua, secara akuntansi ya nilainya 2,4, secara fiskal 4.500.000. Berarti di sini fiskal lebih besar ya dari akuntansi. Berarti ada koreksi negatif di sini adalah 2.100.000. Kita akumulasikan ya dengan di atas 1,8, hasilnya adalah 3,9 juta. Di tahun ketiga, secara akuntansi masih sama ya, metode garis lurus 2,4, kemudian secara fiskal metode saldo menurun ya 2.250. Ya, nah di sini lebih besar akuntansi, secara akuntansi dibanding fiskal. Nah ini positif di sini 150.000. Nah, ini diakumulasikan berarti 3.750.000 negatif. Nah, tahun keempat 2013 ini sama ya, secara garis lurus 2,4, secara fiskal 1.125.000. Nah berarti di sini lebih besaran akuntansi dibanding fiskal. Ya, nilainya adalah 1.275.000 positif ya. Nah, kalau kita akumulasikan dengan yang di atas berarti masih ada negatif 2.475. Di tahun kelima ya, secara akuntansi masih sama 2,4, secara fiskal 1.125.000.
Nah, di sini kita akan lihat bahwa masih besar secara akuntansi sebesar 1.205.000 positif. Kalau diakumulasikan ya yang dengan yang di atas 2475 negatif, hasilnya adalah negatif 1.200.000. Nah, di tahun 2015 secara akuntansi masih ada penyusutan ya setengahnya ya 1,2. Nah, secara fiskal sudah tidak ada. Berarti di sini ada koreksi fiskal 1,2. Dan ini secara akumulasi sudah offset dengan yang di atas ya. Berarti di sini 0 akumulasinya. Nah, itu adalah koreksi fiskal. Nah, sekarang kita bicara mengenai penyusutan kendaraan perusahaan. Keputusan Dirjen Pajak nomor 220 ya, PJ tahun 2002 tentang perlakuan pajak penghasilan atas biaya pemakaian telepon seluler dan kendaraan perusahaan. Ya, jadi kalau di sini ya, kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya. Berapa penyusutannya? Ya, itu adalah 50% dari jumlah biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar melalui penyusutan aktiva tetap kelompok 2. Ya. Nah, bagaimana dengan biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin? Ya, itu adalah 50% dari jumlah biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin dalam tahun pajak yang bersangkutan. Nah, berarti di sini apa? Artinya semua perusahaan ya yang memiliki kendaraan sedan atau sejenis ya dan memang itu dipakai untuk perusahaannya atau untuk pegawainya ya. Nah, itu adalah disusutkan 50%, baik itu kendaraannya maupun biaya pemeliharaannya. Nah, ini masih untuk penyusutan kendaraan perusahaan. Ya. Di sini adalah kendaraan sejenis bus atau minibus atau sejenis yang dimiliki dan dipergunakan untuk antar jemput pegawainya. Berapa tarif penyusutannya? Nah, itu adalah 100%. Ya. Sebagai biaya perusahaan melalui penyusutan aktiva tetap kelompok 2. Nah, untuk biaya pemeliharaannya ya, atau perbaikannya juga 100% dibebankan sebagai biaya perusahaan dalam tahun pajak yang bersangkutan. Ya, ini untuk kendaraan minibus atau bus. Nah, bagaimana dengan telepon seluler? Ya, ini untuk telepon seluler ya atau handphone. Nah, telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya. Nah, ada perusahaan yang memberikan handphone kepada karyawannya atau pegawainya. Ya. Nah, ini penyusutannya adalah 50% dari jumlah biaya perolehan. Ya, jadi setengahnya ya. Atau pembelian melalui penyusutan aktiva tetap kelompok 1. Ya. Untuk biaya berlangganannya atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon, ya, itu dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa yang perbaikan dalam tahun pajak yang bersangkutan. Jadi 50%-nya ya atau untuk biaya berlangganannya atau pulsanya ya. Nah, bagaimana dengan software komputer? Ya, ini sesuai dengan keputusan Dirjen Pajak nomor 316 tahun 2002. Jadi tanggal 17 Juni 2002 tentang perlakuan PPh atas pengeluaran atau biaya perolehan perangkat lunak software komputer. Nah, di sini perangkat lunak komputer ya itu dibedakan ya. Yang sebelah kiri ini adalah program aplikasi umum. Jadi program yang dapat dipergunakan oleh pengguna atau user umum untuk memproses berbagai pekerjaan dengan komputer. Ya. Nah, di sini atas pengeluaran biaya perolehan dan upgrade perangkat lunak komputer berupa program aplikasi umum yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Pajak Penghasilan,
pembebanannya dilakukan sekaligus dalam bulan pengeluarannya. Ya, berarti dia langsung semuanya dibebankan. Nah, tapi kalau dalam hal program aplikasi umum tersebut diperoleh sebagai bagian dari harga pembelian perangkat keras komputer, maka pembebanannya sudah termasuk dalam penyusutan perangkat keras komputer tersebut. Ya, kelompok 1. Nah, jadi di sini kita membeli komputer, di dalamnya sudah ada aplikasi, ya berarti dia perhitungannya melalui depresiasi komputer tersebut, kan, ya yang dikategorikan sebagai aktiva tetap. Ya. Jadi beda dengan yang di atas tadi ya. Kalau misalnya ada upgrade untuk software komputer, ya, berdasarkan ini undang-undang pajak, berarti dia langsung dikeluarkan sebagai pengeluaran. Nah, bagaimana dengan program aplikasi khusus? Nah, jadi ini program yang dirancang khusus untuk keperluan otomatisasi sistem administrasi, ya pekerjaan atau kegiatan usaha tertentu seperti di bidang perbankan, pasar modal, perhotelan, rumah sakit, atau penerbangan. Nah, atas pengeluaran biaya perolehan dan upgrade perangkat lunak komputer, ya berupa program aplikasi khusus yang dimiliki dan dipergunakan berupa program aplikasi khusus dan memelihara penghasilan yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan umum PPh, pembebanannya dilakukan melalui amortisasi harta tak berwujud. Ya, berarti di sini harus disusutkan, ya karena dia dianggap sebagai intangible asset atau harta tidak berwujud. Jadi dia harus menggunakan metode penyusutan atau amortisasi. Ya. Nah, kalau yang kedua, dalam hal pengeluaran atau biaya upgrade program aplikasi khusus pengeluaran, terlebih dahulu ditambahkan pada nilai sisa buku fiskal yang masih ada, dan amortisasinya dilakukan dengan manfaat baru atau penuh, terhitung mulai bulan dilakukan upgrade. Nah, berarti kalau di sini, kalau memang ada nilai sisa buku, ya, maka di sini amortisasinya terhitung pada saat upgrade. Nah, itu ya perbedaannya di antara program aplikasi khusus dan umum. Nah, ini sama juga dengan penyusutan, ya kita juga lihat dari sisi amortisasi ya untuk intangible asset. Nah, ini untuk metodenya adalah ya metode garis lurus, dan kemudian ada lagi namanya metode saldo menurun. Jadi pada saat akhir manfaatnya itu langsung diamortisasi sekaligus, close ended. Ya. Nah, bagaimana penjelasan pasal 11A ayat 1? Ya, jadi harga perolehan harta tak berwujud ya atau intangible asset dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, pakai dan menghibah atau goodwill yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun itu harus diamortisasi ya. Jadi sama dengan yang fixed asset biasa itu didepresiasi ya kalau dia masa manfaat lebih dari 1 tahun. Nah, kapan mulainya? Ya, mulai dilakukannya itu adalah pada saat dilakukannya pengeluaran. Jadi pada saat kita melakukan pembelian. Jadi secara amortisasinya ya pada tahun pertama dihitung secara prorata. Oke. Nah, ini adalah pengelompokan, ya, pengelompokan untuk amortisasi. Ya. Jadi hampir sama ya dengan yang depresiasi atau penyusutan biasa tadi ya. Jadi pengelompokannya seperti ini ya. Kelompok 1 masa manfaatnya 4 tahun. Kalau dia garis lurus 25%, ya. Kemudian kalau saldo menurun adalah 50%. Kelompok 2 masa manfaat 8 tahun. Ya. Berarti secara garis lurus 12,5%. Sedangkan saldo menurun itu adalah 25%. Kelompok ketiga, masa manfaat 16 tahun,
secara garis lurus 6,25%, kemudian kalau saldo menurun 12,5%. Ya, untuk kelompok 4, ya, masa manfaat 20 tahun, kalau secara garis lurus dia 5%, kemudian untuk saldo menurun sebesar 10%. Nah, ini akan kita lihat lagi ya bagaimana biaya pendiriannya, ya, kemudian biaya perluasan modal ya dari kelompok harta tersebut. Ya. Nah, berarti di sini tarif berdasarkan kelompok harta atau dibebankan sekaligus pada tahun terjadinya pengeluaran. Ya, artinya sama seperti yang aktiva tetap yang tadi ya. Untuk aktiva tidak berwujud atau intangible asset ini, ya ini perhitungannya selalu akan dibebankan pada tahap terjadinya pengeluaran. Nah, untuk pengeluaran memperoleh hak penambangan migas, ini adalah berdasarkan metode satuan produksi. Nah, untuk hak penambangan selain migas, ya, atau hak pengusahaan hutan, atau hak pengusahaan sumber dan hasil alam lainnya, ini menggunakan metode satuan produksi setinggi-tingginya 20% setahun. Nah, pengeluaran sebelum operasi komersil yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun, ya, ini berarti tarifnya adalah berdasarkan kelompok harta. Ya. Nah, berarti di sini untuk yang manfaatnya lebih dari 1 tahun, dia akan mengikuti kelompok yang ada di atas ini. Nah, itu yang kita bahas ya untuk amortisasi dan depresiasi penyusutan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Baik, saya teruskan. Nah, sekarang kita masuk ke persediaan, ya, persediaan barang. Ya, di sini persediaan barang dagang ya, itu adalah salah satu bentuk harta perusahaan yang dijual kembali untuk memperoleh keuntungan demi kelangsungan perusahaan. Jadi ini adalah komponen yang paling penting di perusahaan ya, persediaan atau kita sebut dengan stok atau inventory. Nah, ini adalah aktiva terbesar yang ada pada perusahaan ya, karena biasanya memang kalau secara aset itu biasanya persediaan itu nilainya lebih dari yang aktiva yang lainnya ya. Nah, jenis persediaan itu ada yang disebut dengan persediaan awal ya. Di sini adalah persediaan yang tidak terjual pada periode lalu. Jadi dia ini stok pada saat awal tahun. Nah, kemudian ada juga yang di sini disebut dengan persediaan akhir. Ya, ini adalah jumlah barang-barang yang tidak terjual oleh perusahaan. Persediaan yang masih tersisa di akhir tahun biasanya. Nah, bagaimana bentuk pengakuan? Ya, bentuk pengakuan persediaan. Nah, ini yang kita kenal dengan namanya FOB, shipping point. Ya. Apa itu yang disebut dengan FOB shipping point atau free on board shipping point? Itu barang itu menjadi milik penuh pembeli pada saat sudah keluar dari gudang. Nah, berarti pada saat kita menjual barang, ya, kemudian barang itu keluarlah dari gudang kita. Nah, statusnya, ya, begitu dia keluar dari gudang penjual, ya, maka itu adalah haknya si pembeli. Ini yang disebut dengan FOB shipping point. Jadi status persediaan itu begitu keluar dari gudang, itu adalah miliknya si pembeli. Nah, untuk pengiriman dan sebagainya, ya, itu adalah tanggung jawabnya pembeli. Itu yang disebut dengan FOB shipping point. Nah, ada juga yang disebut dengan FOB destination point, free on board destination point. Di sini pengertiannya, ya, itu barang itu akan menjadi milik pembeli, ya, benar-benar milik pembeli saat benar-benar sudah sampai ke gudangnya pembeli. Ya, artinya pada saat pengiriman masih di perjalanan itu masih haknya si penjual.
Ya, tapi begitu sampai di gudangnya pembeli, ya, sampai destination-nya, ya, nah berarti status barang atau stok atau inventory atau persediaan ini, ya itu udah miliknya pembeli. Ya, begitu dia sudah mencapai gudangnya pembeli. Nah, terkait biaya pengiriman, ya, dari penjual ke pembeli, ya, itu sebenarnya tanggungannya penjual. Ya. Jadi dia penjual memiliki kewajiban sampai barangnya sampai, baru lepas dari si haknya si penjual. Nah, ini adalah bentuk pengakuan dari persediaan. Ya. Nah, ada juga kategori yang persediaan dalam perjalanan. Ya, artinya dia masih in transit barang ini. Nah, ini meliputi pihak yang berhak menerima persediaan. Nah, jadi di sini kita melihatnya dari sisi FOB shipping point, apakah FOB destination. Ya, jadi kalau yang di shipping point, karena begitu barang keluar dari gudang itu adalah miliknya pembeli, berarti dalam perjalanan itu sudah tanggung jawabnya pembeli. Sedangkan kalau di sini, di destination point, karena barang begitu sampai di pembeli, di gudangnya pembeli baru diakui milik pembeli, jadi dalam perjalanannya masih tanggungan penjual. Nah, ini adalah metode pencatatan persediaan. Ya. Kita menyebutnya metode perpetual, ya, dan satu lagi adalah metode periodik. Apa yang disebut dengan metode perpetual? Ya. Jadi kalau metode perpetual itu, pembelian barang akan didebet di bagian persediaan barang. Ya, artinya begitu kita menerima barang masuk, nah itu statusnya dia akan menjadi status persediaan barang. Ya, didebet di sini artinya. Nah, adanya pencatatan harga pokok penjualan. Ya, berarti di situ kita akan mencatat berapa harga pokok penjualannya. Kemudian juga adanya pencatatan harga pokok barang yang diterima kembali, ya, atau retur penjualan, sales retur ya di sini. Nah, kalau di metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap hari ketika terjadi perpindahan. Ya, jadi kalau misalnya ada barang yang keluar, ya di sini berarti kita harus melakukan pencatatan. Ya, persediaan barang yang diakibatkan oleh pembelian. Jadi kalau ada pembelian berarti barang masuk catatannya. Nah, kalau barang keluar berarti di situ ada penjualan. Nah, sedangkan kalau ada barang yang dikembalikan, ya, yang disebut dengan retur tadi, nah di sini juga akan dicatat sebagai retur persediaan barang. Itu adalah metode perpetual. Nah, kalau metode periodik, ya, di sini pembelian barang didebet di bagian pembelian. Ya, jadi di sini statusnya masih pembelian. Ya. Jadi beda dengan yang tadi di sini. Yang perpetual itu statusnya persediaan yang didebet di sini, sedangkan di periodik pembelian. Jadi di sini tidak ada pencatatan harga pokok penjualan barang. Kemudian dia tidak ada pencatatan harga pokok barang yang diterima kembali atau retur penjualan. Nah, bagaimana metode pencatatannya? Jadi dia dilakukan dengan pengecekan fisik dengan cara mengukur dan menghitung berapa jumlah barang persediaan yang ada di gudang. Nah, di sini biasanya dilakukan secara stock of none, ya, setiap akhir tahun ataupun akhir bulan. Berapa barang yang ada di gudang, dan nanti kita akan melakukan pengecekan dengan yang ada di pembukuan. Nah, kemudian metode penilaian persediaan. Ini kita menyebutnya dengan metode FIFO, ya, atau kita sebut dengan first in first out. Ya, ini berarti dia pengertiannya adalah persediaan yang pertama kali masuk ke gudang, ya, artinya begitu persediaan datang pertama kali di gudang, kemudian nanti akan langsung dijual sebagai penjualan pertama. Ini yang disebut dengan metode FIFO atau first in first out.
biaya per unit persediaan yang masuk terakhir, ya, biayanya dipakai sebagai dasar penentuan biaya barang yang masih dalam persediaan pada akhir periode. Nah, di sini adalah per unitnya yang masuk barang terakhir itu nanti penentuan, ya, sebagai biaya barang yang masih dalam persediaan akhir periode atau persediaan akhir. Kemudian persediaan akhir barang dagangan akan dinilai dengan nilai persediaan yang terakhir masuk. Nah, berarti kan persediaan terakhir, ya, itu berdasarkan nilai barang yang terakhir masuk, nilai perolehan. Nah, di sini FIFO ini cocok diterapkan pada perusahaan yang menjual produk yang memiliki masa kadaluarsa, ya, atau expire, ya, seperti makanan, minuman, obat, ya. Ya, jadi ini cocok dipakai untuk perusahaan-perusahaan jenis seperti itu, ya, metode FIFO tadi. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan metode LIFO, ya, atau last in first out? Nah, di sini berarti persediaan yang dibeli pertama, ya, itu akan dikeluarkan di akhir. Nah, berarti dia di sini ada time lag, ya, artinya pada saat dibeli pertama, tapi nanti dikeluarkannya itu adalah pada akhir-akhir. Nah, bagaimana pencatatannya? Persediaan akhir barang dagangan akan dinilai dengan perolehan persediaan yang pertama atau awal masuk. Nah, di sini penilaian untuk akhirnya, stok akhir itu akan menggunakan nilai perolehan barang awal. Kemudian harga beli terakhir dibebankan ke operasi dalam periode kenaikan harga atau inflasi. Sehingga laba yang dihasilkan akan kecil. Dan pajak yang terutang juga menjadi lebih kecil. Nah, dari sisi PSAK 14 sebenarnya metode ini tidak boleh digunakan lagi, ya, metode LIFO. Nah, kemudian ada lagi metode average atau rata-rata tertimbang. Nah, di sini caranya adalah membagi antara biaya barang yang tersedia untuk dijual dengan jumlah unit yang tersedia. Persediaan akhir dan beban pokok penjualan dapat dihitung dengan harga rata-rata. Jadi di sini dia akan menggunakan persediaan barang yang ada di gudang untuk dijual tanpa memperhatikan barang mana yang masuk lebih awal atau akhir. Ya, jadi di sini dia benar-benar average. Jadi dia lihat dengan harga rata-rata tadi. Oke. Nah, bagaimana perbandingan, ya, pengukuran persediaan secara akuntansi dan secara fiskal? Nah, menurut PSAK nomor 14, ya, persediaan harus diukur berdasarkan biaya atau cost atau nilai realisasi bersih atau net realizable value. Jadi mana yang lebih rendah? The lower of cost and net realizable value. Nah, yang dimaksud nilai realisasi bersih itu adalah harga penjualan, nah, dikurangi biaya penyelesaian atau biaya penjualan. Nah, sedangkan pasal 10 ayat 6 Undang-Undang PPH, persediaan dalam rangka perhitungan harga pokok penjualan dinilai berdasarkan harga perolehan atau cost. Ya. Nah, di sini kita coba lihat ilustrasinya, ya. PT ABC menggunakan metode FIFO, first in first out, dan LOCON RV, ya, atau kita sebut dengan the lower of cost or net realizable value dalam penilaian persediaan akhir tahun. Nah, di sini di tanggal 31 Desember 2014, persediaan akhir, ya, menunjukkan cost-nya adalah 17 miliar. Sedangkan net realizable value itu adalah 16,5 miliar. Berarti ada selisih
ya 0,5 M. Nah, pada tanggal 31 Desember 2015, persediaan akhir cost-nya adalah 15 miliar. Dan net realizable value adalah 16 miliar. Di sini ada selisih 1 miliar. Nah, kemudian diketahui pada laporan laba rugi tahun 2015, PT ABC melaporkan komponen harga pokok penjualan sebagai berikut. Persediaan awal 16,5, ya, lihat dari atas ya, 16,5. Kemudian pembelian dalam negeri 7,5, import 6, kemudian persediaan akhir adalah 15. Nah, ini dikurangi, ya. Hasilnya adalah harga pokok penjualan itu kita mendapatkan 15 nilainya. Nah, sekarang kita coba melakukan koreksi fiskal atas penilaian persediaan. Nah, ini adalah laporan laba rugi tahun 2016. Ya. Persediaan awal nilainya adalah 16,5. Kemudian ada koreksi ya sebesar 0,5. Ya. Berarti nanti di PPH tahunan badan ya persediaan awalnya adalah 17. Jadi 16,5. Ya, di sini ditambah kalau dia negatif ya. Jadi 17. Kemudian pembelian dalam negeri 7,5, tidak ada koreksi. Jadi di SPT tahunan badan 7,5. Kemudian impor juga nilainya 6, di SPT 6. Kemudian persediaan akhir nilainya 15, di SPT 15. Nah, berarti harga pokok penjualannya dia 15. Ya. Dan koreksi hanya 1 ya. Di sini di persediaan awal 0,5. Berarti SPT tahunannya akan mencatat HPP-nya 15,5. Nah, fiskal menilai persediaan sesuai harga perolehan. Jadi di sini sesuai dengan persyaratan pasal 10 ayat 6 Undang-Undang PPH. Nah, ini kita lihat contoh pasal 10 ayat 5. Wajib pajak X menyerahkan 20 unit mesin bubut yang nilai bukunya 25 juta kepada PTY sebagai pengganti penyertaan saham dengan nilai nominal 20 juta. Harga pasar mesin bubut tersebut adalah 40 juta. PTY mencatat mesin bubut sebagai aktiva sebesar 40 juta, bukan sebagai penghasilan. Oke. Selisih antara nilai nominal saham dengan nilai pasar harta dibukukan sebagai agio. Berapa agionya? Ya, 40 juta dikurangi dengan 20 juta. Hasilnya adalah 20 juta. Bagi wajib pajak X, keuntungan yang diperoleh dari penyertaan adalah objek pajak. Berarti di sini 40 juta ya, dikurangi dengan 25 juta. Ya, di sini kita lihat dia menyerahkan nilai buku 25 ya, sedangkan pada saat harga pasarnya adalah 40 juta. Nah, berarti di sini ada keuntungan ya sebesar 15 juta. Nah, itu adalah bagaimana ilustrasi contohnya ya keuntungan dari penyerahan mesin terhadap perusahaan lain dengan harga yang berbeda. Nah, kita coba masuk ke metode FIFO tadi ya, first in first out. Ya. Di sini kalau kita bahasa Inggris kan ya. Jadi di sini assign historical unit to cost of goods sold in the order the cost I incur. Ya, jadi di sini kita mengassign unit historis biaya berdasarkan historical cost ke harga pokok penjualan ya, agar in order
agar supaya cost-nya itu benar-benar masuk ke dalamnya. Provide a close match between physical product flow and product cost flow. Jadi dia menyiapkan dekat antara produk yang secara fisik ya, dan biaya produknya. Result in same inventory cost valuation, in the same inventory valuation, and cost of goods sold regardless of whether perpetual or periodic inventory is used. Jadi penilaian inventory dan HPP itu tidak memperhitungkan apakah metode inventory-nya itu perpetual atau secara periodik. Nah, ini adalah kita lihat ilustrasi perhitungan FIFO ya. Di sini kita lihat adalah di tanggal 1 Januari ada 200 unit ya yang masuk ya di sini. Nah, ini harganya Rp10 per unit. Nah, kemudian di tanggal 23 Maret ada 300 unit ya. Harganya sudah naik jadi Rp12 per unit. Kemudian di bulan Juli tanggal 15 ada lagi 500 unit ya, harganya 11. Turun ya. Nah, di tanggal 6 November ada 100 unit ya. Itu harganya adalah Rp13 per unit. Dia mulai naik lagi ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya dengan metode FIFO sendiri ya, pada tanggal 1 Januari dia 2.000 nih, awalnya. Itu kan dari 200 dikalikan 10. Nah, kemudian selanjutnya nanti di Maret ya di sini menjadi 3.600. 300 dikalikan 12. Nah, sedangkan di sini adalah harga pokok penjualannya dia bisa menjadi 7.800. Oke. Nah, berarti kalau kita lihat secara FIFO, good not sold, barangnya tidak dijual. Ya. Di sini 300 unit kalikan 11 per unit, tanggal 15. Ya. Hasilnya adalah 3.300. Kemudian di tanggal 6 November, 100 unit dikalikan 13, berarti 1.300. Nah, di sini persediaan akhir adalah 3.300 ditambah 1.300. Maaf, koneksinya terputus ya. Saya lanjutkan kembali. Oke. Jadi kita menggunakan metode rata-rata atau average cost method. Jadi di sini membebankan harga perolehan rata-rata baik pada unit persediaan yang terjual ya, dan persediaan akhir. Untuk metode pencatatan persediaan periodik, biaya perolehan adalah biaya rata-rata tertimbang atau weighted average. Jadi persediaan pada seluruh periode. Kemudian untuk metode pencatatan persediaan perpetual, biaya perolehan dihitung berdasarkan rata-rata bergerak. Ya, atau disebut juga dengan moving average yang berubah setiap kali pembelian unit baru dilakukan. Nah, ini adalah metode rata-rata atau average cost method. Ya.
Yang pertama tadi secara periodik itu adalah weighted average, sedangkan secara perpetual itu adalah moving average. Nah, ini kalau kita lihat ilustrasinya ya, average cost method ya, catatan periodik ya. Ya, ini kita kalikan ya, unit dikalikan harga per unit, kemudian ini juga dikalikan ya, kita jumlahkan ya, untuk 1.100 unit. Ya, di sini 12.400 dibagikan 1.100, ya berat jumlahnya adalah 11,27 per unit ya, dibulatkan. Ya, asumsi terjual 700 unit, maka HPP-nya adalah 11,27 kali 700, berarti 7890. Nah, untuk persediaan akhirnya berarti 11,27 dikalikan 400. Ya. Persediaan akhir 400. Berarti di sini 4.510. Nah, kalau kita lihat di sini ya, di tanggal 1 April, inventory awal 100 unit kali 10, 1.000. Ya, kemudian ada pembelian ya 80 unit kali 11. Berarti di sini 880. Nah, berarti saldonya adalah untuk pembelian 180 unit ya. Kemudian kalau kita jumlahkan ini nilainya 1.880 ya. Dibagi dengan 180 unit berarti harganya 10,44. Nah, kemudian ada penjualan di tanggal 18 April ya 90 unit. Nah, kita menggunakan harga yang rata-rata ini ya berarti 940 penjualannya. Berarti saldonya nanti adalah menjadi berkurang ya 180 dikurangi 90 jadi 90 kalikan ini ya 10,44 ya hasilnya adalah 1.880 dikurangi 940 jadi 940. Kemudian tanggal 20 April ada pembelian ya 70 unit harganya 12 ya, rupiah berarti totalnya adalah 840. Nah, kita hitung saldonya bagaimana tanggal 20. Nah, ini kan ada penambahan barang ya, karena ada pembelian berarti ada 160 unit. Dan sedangkan ini nilainya juga akan menjadi 940 ditambah 840, 1.780. Nah, kemudian ini kita average 1.780 dibagi 160, harga per unitnya 11,125. Tanggal 27 April ada penjualan, ya, nilainya adalah 50 unit. Ya. Nah, di sini kita menggunakan harga yang akhir tadi ya 11,125, ya, berarti nilai penjualannya 11,125 kali 50 berarti 556. Nah, untuk saldo akhirnya kita hitung kembali ya, berarti stoknya jadi 160 kurang 50, 110. Kemudian kita kalikan dengan harga terakhir 11.125 berarti di sini adalah ending stoknya 1.224. Oke. Nah, ini berarti kita sudah menjawab yang metode tadi ya, yang awal. Nah, ini adalah ilustrasi untuk average cost method dengan pencatatan perpetual. Nah, ini di sini kan ada stok awal 100 unit tanggal 1 April, harganya 10, berarti 1.000. Kemudian tanggal 10 ada pembelian, ya, 80 unit, ya, dikalikan 11, ya, harga pembeliannya 880. Nah, berarti kita catat saldonya, ya ini berarti 100 tambah 80, 180. Kemudian ini 1.000 ditambah 880, 1.880 ya, dibagi 180, berarti harga per unit 10,44. Nah, kemudian pada saat penjualan tanggal 18, 90 unit berkurang, ya, dikalikan harga 10,44 ya, 940. Berarti saldonya ya tanggal 18 April ya, tinggal kita kurangkan 180 kurang 90 menjadi 90.
dan kemudian kita pakai harga yang ini 10,44, ya berarti hasilnya adalah 940. Nah, ada pembelian lagi ya tanggal 20 April, nilainya 70 unit, harganya Rp12, kita kalikan berarti 840. Kemudian saldo pada tanggal 20 April ya, kita jumlahkan ya, 90 tambah 70, 160. Kemudian ini 940 tambah 80, 1780. Kita bagi 160, hasilnya 11,125. Nah, di tanggal 27 ada penjualan sebesar 50 unit. Ya, kita kalikan dengan harga yang tadi 11.125, hasilnya adalah 556. Nah, berarti saldo di tanggal 30 April 160 dikurang 50, 110. Nah, kita pakai harga yang ini ya 11.125 kalikan 110, 1.224. Nah, di sini cost of goods sold-nya ya, ada 140 unit. Ya, itu berarti dia ada 940 ditambah 556. Oke. Ya, hasilnya adalah 1.496. Nah, itu adalah metode perhitungan inventory ya. Nah, sekarang kita lihat yang namanya harga perolehan ya, atau kita sebut dengan acquisition cost. Ya. Yang dimaksud dengan acquisition cost itu adalah seluruh biaya-biaya yang muncul atau dikeluarkan untuk membeli atau mendapatkan aset, ya, sampai aset tersebut siap digunakan untuk kegiatan operasional. Ya, jadi kalau kita membeli aset, ya, kemudian aset itu nanti akan kita gunakan, nah itu sampai aset itu bisa dipakai, nah itulah yang disebut dengan harga perolehan atau acquisition cost. Nah, bagaimana prinsip dari harga perolehan aset? Ya. Jadi semua pengeluaran yang terjadi sejak pembelian sampai aset itu siap digunakan untuk kegiatan operasional wajib dikapitalisasi. Ya, jadi di situ ada harga beli ditambah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan menyiapkan. Jadi hingga aktiva tetap tersebut siap digunakan. Nah, jadi kalau misalnya kita membeli aset, nah, kemudian aset itu masih butuh biaya yang lain, ya harus misalnya harus menggunakan biaya maintenance ataupun biaya aset itu untuk dirangkai kembali ya kalau misalnya dia spare part ya. Nah itu sampai biaya-biaya yang lain itu timbul. Nah itulah yang nanti disebut dengan harga perolehan. Nah secara akuntansi ya, aktiva tetap itu harus dicatat sesuai dengan harga perolehannya. Ya, artinya dari mulai saat harta itu, aset itu mulai dipakai, ditambah dengan biaya-biaya yang lain, ya. Nah itu yang kita sebut dengan harga perolehan. Nah, bagaimana penentuan harga perolehan atau penjualan atau nilai perolehan atau penjualan? Ya. Ini sesuai dengan pasal 10 ayat 1, 2, 3, dan 6. Ya. Nah, ini yang kita lihat adalah dia tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Ya. Jadi jumlah yang sesungguhnya atau dikeluarkan atau diterima. Ya. Jadi di sini saat itu juga barang misalnya kita beli, kalau kita memperolehnya di penjualan, ya itu benar-benar dia murni, ya sesuai dengan yang diterima. Nah, kalau dia dipengaruhi oleh hubungan istimewa, ini disebut juga jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima. Jadi kalau yang tidak dipengaruhi itu jumlah yang sesungguhnya. Ya, kalau yang ada hubungan istimewanya berarti ada tambahan-tambahan biaya lain, ya, yang nanti harus dibebankan di situ juga. Nah, kalau dalam hal tukar menukar, ya, di sini jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima itu berdasarkan harga pasar.
Nah, jadi di sini harus ada pembandingnya untuk harga ya yang diterima atau dikeluarkan. Nah, khusus untuk likuidasi, ya misalnya ada perusahaan yang membubarkan diri atau dia melebur, menggabung, dimekarkan, ya termasuk dipecahkan, pecah-pecah, ataupun take over ya pengambil alihan. Jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima sesuai dengan harga pasar, ya kecuali ditentukan lain oleh Menteri Keuangan. Jadi patokannya adalah harga pasar ya untuk hal-hal yang seperti itu. Nah, untuk persediaan dan pemakaian persediaan, untuk menghitungan harga pokok. Nah, ini berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau average, atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama atau FIFO. Nah, ini yang khusus untuk persediaannya. Nah, untuk penentuan harga perolehan atau penjualan atau nilai perolehan atau penjualan, ya, pengalihan harta hibahan, ya, bantuan atau sumbangan atau warisan yang memenuhi persyaratan, ya, pasal 4 ayat 3 huruf A dan B, itu adalah dasar penilaian bagi yang menerima sama dengan nilai sisa buku yang melakukan pengalihan atau nilai yang ditetapkan oleh DJP. Ya, jadi di sini pengalihan harta hibah, ya, dasar penilaiannya adalah nilai buku. Nah, untuk pengalihan harta yang tidak memenuhi syarat, ya, pasal 4 ayat 3 di atas tadi, ya, jadi dia harus mengikuti dasar penilaiannya, ya, yang bagi yang menerima itu sama dengan nilai pasar. Jadi harus mengikuti nilai pasar. Nah, jadi pengalihan harta sebagai pengganti saham, ya, atau pengganti penyertaan modal, dasar penilaian bagi yang menerima sama dengan nilai pasar. Ya, itu patokannya. Nah, ini kita ambil contoh di sini. Ini ada sebuah komputer merek Lenovo. Oke. Nah, ini dibeli dengan harga 7.500.000 dan mendapat potongan tunai sebesar 10%. Biaya tambahan untuk install komputer dan pemasangan sehingga komputer siap maka harga perolehan komputer tersebut dapat dihitung sebagai berikut. Ya, di sini kita lihat ya. Harga belinya 7.500.000. Kemudian ada potongan 10%, itu 750.000. Berarti dia harga belinya 6.750.000. Nah, di sini ada biaya install dan biaya pemasangan komputer ya, nilainya 250.000. Nah, ini kita masukkan sebagai harga perolehan. Ya, jadi dia dijumlahkan dengan harga komputer yang tersebut yang setelah didiskon. Jadi 6.750.000 ditambah 250.000 hasilnya adalah 7 juta. Kalau kita jurnal ya debitnya adalah komputer 7 juta, kemudian kreditnya adalah kas 7 juta. Oke. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Ini dibeli mesin pabrik seharga 55 juta. Biaya tambahan yang terkait ya, itu meliputi PPN sebesar 5.500.000. Kemudian ada premi asuransi sebesar 550.000 dan biaya pemasangan mesin sebesar 1.450.000. Jadi maka harga perolehannya dapat dihitung sebagai berikut. Di sini harga belinya 55 juta, kemudian ada PPN 10%, 5.500.000. Kemudian ada premi asuransi 550.000.
ada biaya pemasangan mesin sebesar 1.450.000. Ya. Ini kita semua komponen ini kita masukkan sebagai total harga perolehan mesin pabrik. Ya. Jadi jumlahnya adalah totalnya 62.500.000. Oke. Nah, kalau kita catat transaksi ini berarti mesin pabrik debit 62.500.000, kemudian kasnya kredit 62.500.000. Nah, ini bagaimana perolehan aktiva tetap membangun sendiri. Ya. Artinya di sini aset tetap yang dibangun sendiri dengan dana yang berasal dari dalam perusahaan. Pengertiannya di sini adalah aset yang dibangun sendiri adalah bangunan yang timbul karena tidak harga pembelian ataupun harga kontrak pembangunan. Maka perusahaan harus mengalokasikan seluruh biayanya yang dikeluarkan, ya, meliputi biaya bahan tenaga kerja dan overhead yang berkaitan dengan pembangunan tersebut. Biaya overhead biasanya seperti listrik, asuransi, peralatan pabrik, dan pengawas mobil. Cara yang boleh dipilih dalam mengalokasikan biaya overhead pabrik, ya, itu diantaranya adalah yang pertama, tidak mengalokasikan overhead pada biaya pembangunan. Oke. Yang kedua adalah mengalokasikan atas dasar produksi yang hilang. Terus yang ketiga, mengalokasikan sebagian overhead pada biaya pembangunan. Perhitungan biaya pinjaman saat pembangunan dalam mengakuisisi aset tetap boleh menggunakan beberapa cara alternatif. Yang pertama adalah tidak mengkapitalisasi biaya pinjaman selama pembangunan. Ya, berarti di sini tidak dijadikan aset untuk biaya pinjaman ini. Kemudian yang kedua, membebankan pembangunan dengan semua biaya dana yang digunakan, baik yang bisa diidentifikasi maupun yang tidak. Kemudian yang ketiga adalah mengkapitalisasi hanya biaya pinjaman sebenarnya terjadi hanya selama pembangunan. Ini berarti ada 3 cara ya kalau dia menggunakan aset tetap yang digunakan dari dana pinjaman. Nah, bagaimana dengan perolehan aktiva tetap dengan menerbitkan saham? Aset yang diperoleh dengan menerbitkan saham dapat dinilai atas dasar nilai tetapan saham tersebut. Jadi di sini nilai pasar dari saham yang diterbitkan adalah petunjuk yang layak atas harga pokok dari harta yang diakuisisi. Karena saham itu merupakan ukuran yang baik dari harga ekuivalen kas masa berjalan. Nah, ini kita ambil contoh di sini ya. Pada tanggal 1 Mei, PT Ongko mengeluarkan saham sebanyak 5.000 lembar. Nilai parinya adalah 10.000 untuk membeli tanah yang mempunyai harga pasar wajar saham, ya, yang harganya adalah 8.000. Jadi perhitungan adalah sebagai berikut. Nilai nominal saham ya di sini 5.000 kalikan 10.000. Ya. Hasilnya adalah 50 juta. Kemudian harga pasar wajar ya. Di sini 5.000 dikalikan dengan harga 8.000. Ya, di sini adalah 40 juta. Nah, selisih lebih nilai nominal di atas harga pasar wajar ya, atau disebut dengan disagio itu adalah 10 juta. Nah, berarti di sini jurnal untuk mencatat transaksi ya, berarti debit tanah itu adalah 40 juta. Kemudian disagio saham 10 juta, debit juga.
Kemudian saham biasa jumlahnya adalah 50 juta. Ini adalah pencatatan ya untuk jurnal di atas. Kemudian komponen yang mempengaruhi harga perolehan hak DIVA. Apa saja yang menjadi komponen di sini ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, cara menghitung harga perolehan tanah ya. Itu lihat harga belinya. Kemudian komisi pembeliannya. Kemudian bea balik nama. Biaya penelitian tanah. Iuran-iuran atau pajak-pajak selama belum dipakai. Atau biaya merobohkan bangunan lama. Biaya perataan tanah, pembersihan dan pembagian. Kemudian pajak-pajak yang jadi beban pembeli pada waktu pembelian tanah. Nah, itu adalah untuk tanah. Nah, bagaimana dengan harga perolehan gedung? Nah, untuk gedung itu harga beli ya, yang menjadi komponen dari gedung tersebut. Kemudian biaya perbaikan sebelum bangunan digunakan. Kemudian komisi pembelian. Kemudian bea balik nama. Kemudian pajak yang menjadi tanggungan pembeli waktu pembelian. Nah, itu adalah gedung. Nah, untuk harga perolehan kendaraan, itu kita lihat dari harga beli kendaraan. Itu kita bisa lihat di faktur pembelian. Ya. Kemudian bea balik nama. Kemudian biaya angkut. Nah, untuk biaya pajak kendaraan dan lain-lain, itu dicatat sebagai biaya langsung pada setiap terjadinya perpanjangan STNK. Jadi dia tidak masuk komponennya. Nah, bagaimana dengan menghitung harga perolehan mesin? Itu kita masukkan harga beli mesin. Kemudian pajak-pajak yang menjadi beban pembeli yang tidak dapat dikreditkan. Kemudian ongkos angkut. Kemudian asuransi selama dalam perjalanan. Kemudian biaya pemasangan. Dan biaya-biaya yang dikeluarkan selama masa percobaan mesin. Di sini kita lihatlah, bila mesin dan alat-alat tersebut dibuat atau dirakit sendiri, maka harga perolehannya didapat dari seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membuat atau merakit mesin tersebut. Oke, nah itu adalah harga perolehan. Nah, jadi bagaimana caranya untuk perhitungan pajak penghasilan? Ya. Jadi nanti dari laporan keuangan komersial yang ada di kiri ini, ya, ini laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan, ya, itu nanti akan dilakukanlah yang namanya rekonsiliasi fiskal. Ya. Akhirnya jadilah laporan keuangan fiskal. Nah, kalau kita lihat laporan keuangan komersial yang dikeluarkan oleh perusahaan, itu dia berdasarkan PSAK, ya, standar akuntansi keuangan. Dan yang dikeluarkan nanti adalah neraca, laporan rugi laba, laporan arus kas, laporan perubahan modal, ya, dan lain-lain. Nah, bagaimana dengan laporan keuangan fiskal atau pajak? Ya. Dia berdasarkan undang-undang pajak dan peraturan daerah. Ini yang kita sebut dengan compliance ya. Jadi dia mengikuti peraturan pajak. Nah, nanti hasilnya adalah di sini laba atau penghasilan neto fiskal. Ya, karena ini sudah hasil yang mengikuti ketentuan di perpajakan. Ya. Makanya di sini nanti disebut dengan income tax ya. Nah, proses penyusunan
SPT tahunan ya untuk PPh Badan ya, itu akan dimulai dari yang namanya siklus akuntansi di dalam perusahaan. Tentunya siklus akuntansi di perusahaan ya itu akan melibatkan berbagai macam dokumen atau sumber ya. Karena di sini dokumen atau sumber itu adalah bukti otentik untuk pencatatan apapun yang terjadi di perusahaan. Nah, sumber-sumber dokumen itulah nanti yang akan kita catat menjadi yang namanya jurnal ya, atau kita sebut dengan jurnal transaksi. Di sini kita akan melihat yang namanya proses debit kredit ya. Nah, dari jurnal itulah akhirnya nanti akan diklasifikasikan menjadi yang namanya buku besar atau general ledger. Buku besar ini akhirnya akan membentuk yang namanya neraca saldo ya, yang ada di laporan keuangan perusahaan. Nah, mungkin proses neraca saldo ini nanti juga akan melewati yang namanya jurnal-jurnal penyesuaian pada akhir tahun ya. Setelah itu juga ada namanya jurnal penutup ya dan sebagainya ya, sampai nanti akhirnya melahirkan yang namanya laporan keuangan yang kita kenal dengan laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi komersial ini yang dikeluarkan oleh perusahaan itu harus direkonsiliasi ya, untuk mendapatkan laporan keuangan secara pajak atau fiskal. Rekonsiliasi yang dilakukan itu mengikuti peraturan perpajakan undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Ditjen Pajak atau Kementerian Keuangan. Nah, setelah dilakukan rekonsiliasi tersebut, ya, rekonsiliasi tersebut nanti dia akan melalui yang namanya koreksi fiskal. Nah, koreksi fiskal di sini ada yang disebut dengan koreksi positif, ya. Di sini dia menambah PPh terutang kalau dia positif, dan ada juga yang koreksi negatif, ya, yang akan menjadi pengurang dari pajak PPh terutang. Apabila koreksi ini sudah dilakukan, ya, maka nanti hasilnya adalah SPT tahunan badan. Ya. Nah, SPT inilah yang nanti akan dilaporkan oleh perusahaan. Dan tentunya SPT tahunan badan ini ya akan dilaporkan secara ofisial perusahaan ya, di setiap tahunnya sebagai laporan pajak perusahaan. Oke. Nah, ini kita melihat menggali yang disebut dengan laporan laba rugi komersil ya, yang biasa dibuat oleh perusahaan. Ya, ini dia mengacu kepada SAK atau standar akuntansi keuangan. Nah, di sini dari laporan laba rugi ya kita mengenal yang namanya income atau penghasilan, dan kita juga mengenal yang namanya beban atau expense ya, atau biaya. Nah, income atau penghasilan itu dibagi ya. Ada yang disebut dengan pendapatan ya atau revenue. Kemudian ada yang disebut dengan keuntungan atau gain. Nah, gain sendiri itu terbagi dua ya. Yang biasa keuntungannya ataupun keuntungan yang luar biasa. Ya, kita sebut dengan yang biasa adalah ordinary. Kemudian yang luar biasa kita sebut dengan extraordinary. Nah, bagaimana dengan beban atau expense ya, atau biaya? Nah, ini dia nanti terbagi antara beban yang pasti timbul dalam aktivitas biasa, artinya bahwa beban ini timbul akibat adanya kegiatan atau operasional. Ataupun ada juga yang beban yang sifatnya dari kerugian, atau kita sebut dengan loss. Nah, ini pun terbagi antara yang biasa atau ordinary, dan ada juga yang luar biasa atau extraordinary. Nah, ini adalah
bagaimana struktur dari laporan rugi laba yang berdasarkan komersial atau standar keuangan. Nah, untuk income statement sendiri pun itu dibagi ya. Ada yang bentuknya namanya single step income statement. Ya, bentuknya adalah seperti ini ya. Ya, yang di atas kali ini ada namanya pendapatan. Kemudian dikurangi biaya dan beban. Ya, ada namanya beban pokok penjualan. Ada beban pemasaran dan administrasi. Ada beban bunga. Ataupun ada juga beban lain atau penghasilan di sini ya. Ini adalah netnya. Hasilnya nanti dia dijumlahkan beban itu, kemudian kita mengenal yang namanya laba sebelum pajak atau profit before interest, before tax namanya. Nah, kemudian dihitunglah pajak penghasilan atau PPh-nya, ya, sehingga nanti disebut dengan beban pajak penghasilan. Ini nanti yang mengurangi laba sebelum pajak, ya, sehingga nanti akhirnya menjadi laba bersih. Setelah mendapatkan angka laba bersih, maka akan bisa kita hitung laba per saham biasa. Nah, bentuk single step income statement itu akan seperti ini. Nah, ada lagi yang bentuknya multiple step income statement. Ya, jadi dia lebih terperinci di sini. Ya, termasuk pendapatan itu bisa dipecah menjadi pendapatan segmen A, pendapatan segmen B, dan ini ditotal menjadi total pendapatan. Kemudian beban pokok atau cost, itu ada segmen A, cost-nya berapa, segmen B, cost-nya berapa, hasilnya adalah total beban pokok. Nah, antara total pendapatan ya dikurangi dengan total beban pokok, hasilnya adalah laba usaha kotor, atau gross profit. Nah, kemudian dikurangilah dengan beban operasi. Ini pun nanti dipecah lagi, ya, namanya beban pemasaran umum dan administrasi. Kemudian ada beban penelitian, berapa jumlahnya, dijumlahkan menjadi total beban operasi. Nah, dari laba kotor yang di atas, kemudian dikurangi dengan total beban operasi, hasilnya adalah laba operasi. Ya, ini jumlahnya di sini. Laba operasi ini nanti dijumlahkan dengan penghasilan lain-lain atau pendapatan lain-lain. Kemudian dikurangi beban bunga, hasilnya nanti adalah laba sebelum pajak. Kemudian kita hitung pajaknya berapa, akhirnya dikurangilah yang laba sebelum pajak dikurangi pajak, akhirnya adalah menjadi laba bersih. Nah, ini adalah bentuk yang disebut dengan laporan rugi laba secara multiple step. Nah, nanti kita juga hitung laba per sahamnya ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara menghitung pajak. Ya. Jadi kita jumlahkan tadi seluruh penghasilan bruto. Berapa jumlahnya? Kemudian nanti dikurangi dengan biaya-biaya. Ya. Nah, ini biaya-biaya ini yang kita pelajari di awal-awal ya. Apakah biaya yang bisa dikurangkan, ataukah biaya yang tidak bisa dikurangkan dalam penghasilan bruto. Ya, kategorinya nanti bisa kalian buka lagi ya, apa-apa saja di situ ya. Nah, setelah itu nanti dapatlah hasilnya yang disebut dengan penghasilan neto komersil. Setelah mendapatkan penghasilan neto secara komersial, baru dilakukanlah namanya koreksi fiskal. Apakah yang positif, apakah yang negatif. Koreksi fiskal ini nanti akan di offset ya antara positif dan negatif sehingga menghasilkan yang namanya penghasilan neto fiskal. Nah, setelah itu nanti akan kita lihat ya penghasilan neto komersial dikurangi dengan neto fiskal ya.
Ini nanti namanya kompensasi kerugian. Oke, sorry. Jadi untuk kompensasi kerugian ini nanti didapat ya dari yang namanya penghasilan neto fiskal dengan koreksi fiskal ini ya. Nah, kemudian dari penghasilan neto komersial dikurangi dengan kompensasi kerugian, hasilnya adalah penghasilan kena pajak. Oke. Nah, barulah dari sini PKP namanya. Ini nanti akan dipotong dengan beberapa yang sudah kita kreditkan. Ya, istilahnya kredit pajak. Ya. Kredit pajak ini adalah nanti kita potong dari yang kita hutangkan tadi ya untuk PPh-nya. Termasuk di sini adalah yang dipotong atau dipungut pihak ketiga, ini juga akan pengurangnya. Ataupun yang PPh terutang yang memang sudah pernah kita bayar sendiri. Nah, ini kredit pajak kita jumlahkan, nanti mendapatkan hasil yang namanya kredit pajak secara total. Nah, baru dari sini kita kurangkan dari PPh terutang ini, dan hasil akhirnya adalah kurang atau lebih bayar pajak di sini. Berapa yang nanti yang harus kita bayar pajaknya ataupun berapa yang lebihnya. Oke. Nah, ini penghitungan PPh terutang ya dengan pendekatan laporan laba rugi. Jadi kita awali dari laba rugi komersial ya. Kemudian nanti kita lakukan koreksi positif. Ya, di sini adalah penambahan penghasilan komersial dikurangi dengan biaya komersial. Dan juga ada koreksi negatif ya. Penghasilan komersial ditambah dengan biaya komersial. Ya. Hasilnya adalah namanya penghasilan neto atau rugi secara fiskal. Nah, kemudian kompensasikan rugi fiskal dan zakat penghasilan. Ya, kalau ada zakat nanti juga bisa jadi pengurang di sini. Baru nanti akan mendapatkan yang namanya PKP atau penghasilan kena pajak. Kemudian PKP ini ya yang nanti kita sebut dengan PPh terhutang. Dan nanti di sini dikurangi dengan kredit pajak atau PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain atau yang disetor sendiri. Baru nanti hasil akhirnya adalah PPh kurang atau lebih bayar ataupun nihil. Nah, ini analisis ya, dasar untuk penyusunan SPT tahunan badan. Ya, jadi di sini dari laporan laba rugi kan ada pendapatan. Nah, itu apa aja ya? Di sini adalah penghasilan objek pajak selain PPh final. Ya, ini dia tidak ada koreksi ya, baik negatif atau positif ya. Dan ini akan masuk sebagai SPT tahunan PPh badan. Nah, penghasilan objek PPh final. Nah, ini nanti harus dikoreksi fiskal negatif sehingga nanti secara SPT PPh tahunan badan dia akan nol, nihil. Nah, untuk penghasilan bukan objek PPh ini juga harus secara negatif dikoreksi sehingga secara SPT tahunan dia nol. Bagaimana dengan beban? Nah, di sini ada beban yang dapat dikurangkan atau deductible expense. Ya, di sini akan dikurangkan. Ya. Dan ini adalah masuk ke dalam SPT tahunan badan. Ataupun ada beban yang tidak dapat dikurangkan atau non-deductible expense. Ini masuk ke koreksi positif. Sehingga secara SPT dia ada nihil. Nah, berarti nanti laporan laba ruginya adalah yang disebut dengan penghasilan kena pajak. Oke, sementara itu dulu ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ya. Pak izin bertanya Pak. Tadi Ya. saya kelewat bagian pencatatan persediaan itu Pak. Kan kalau di akuntansi itu boleh melakukan pencatatan menggunakan metode FIFO, LIFO, average, dan lain-lain ya Pak.
Nah, tapi pas kemarin Ya. ada ujian tentang koreksi fiskal itu ada menggunakan LIFO. Jadi kalau misalkan di fiskal itu nggak boleh pakai LIFO ya, Pak? Ya, Itu memang ada pertanyaan. ketentuan terakhir ya. Iya, ada ketentuan terakhir bahwa metode LIFO ya itu memang tidak boleh lagi digunakan ya. Eh, untuk alasannya sih saya kurang pas ya, tapi yang jelas memang kalau kita ambil lagi slide-nya tadi ya, di situ disebutkan kenapa metode LIFO itu tidak dipakai lagi ya. Itu memang secara perhitungannya juga terlalu ini ya, apa namanya, harga yang digunakan itu eh, kelihatannya sudah tidak ini realistis sebenarnya. Karena kalau kita pakai harga LIFO itu memang dari persediaan awal masuk ya, dibeli pertama terus nanti baru digunakan harga yang terakhir sekali gitu. Nah, itu bisa sekali terjadi ya, yang kita sebut dengan udah nggak masuk akal gitu ya. Kita ambil contoh lah, misalnya di sini ya, kita beli barang misalnya di awal-awal tahun gitu ya. Nah, kemudian dia barang ini dikeluarkannya bisa jadi lama ya, paling kita ambil contoh akhir tahun gitu ya. Nah, persediaan akhir barang yang kita keluarkan tadi itu nanti dinilai harga perolehannya, persediaan itu memakai harga awal yang mungkin itu sudah terlalu lama harganya. Nah, jadi di situ kelihatannya akan sangat ini sekali gitu ya, apa namanya, kalau kita lihat fluktuasi harga yang bisa jadi jauh gitu, apalagi kalau sampai terjadi inflasi ya. Ya, kita kan nggak tahu, kayak contohnya sekarang ini ya, kalau kita misalnya beli barang di awal tahun misalnya harganya sekian, kemudian ada inflasi yang lagi menggila gitu ya, tahu-tahu di akhir tahun harganya sudah berkali-kali lipat gitu kan. Nah, ini uh, angka ini udah menjadi sesuatu yang udah nggak realistis lagi digunakan gitu. Makanya di sini secara PSAK ini dia tidak dipakai lagi kalau untuk LIFO ya. Jadi yang masih tetap itu adalah FIFO ya, karena kalau kita lihat di sini metode ini kan penggunaan harga yang dipakai itu kan mengikuti harga dasar yang masih pada proses penjualan pertamanya di situ ya. Kalau di sini kita lihat ya. Nah, di sini pun juga yang kalau kita bandingkan juga ya, harga beli terakhir dibebankan koperasi dalam periode kenaikan inflasi. Nah, di sini efeknya nanti ke profit, ke profitabilitas perusahaan. Pasti nanti kalau dia menggunakan harga yang sudah terlalu tinggi ya dari harga awal beli, itu kan paling tidak pengaruhnya nanti profitnya nanti akan kecil karena ya secara tidak langsung kan harga pokok persediaannya makin tinggi kan, makin besar. Nah, di sini akhirnya nanti pengaruhnya juga ke utang nanti. Pajak terutangnya juga akan makin kecil. Nah, kalau dari sisi pajak terutangnya kecil, ya impact-nya eh, nanti pendapatan dari pajak nggak akan tercapai dari sini ya. Ini juga sebenarnya dari sisi tax juga akan beresiko ya, mereka akan menerima pajak, income pajak yang lebih kecil dari yang biasanya gitu. Gimana kira-kira? Oke, baik, Pak. Bisa dipahami sih, Pak. Iya, iya. Jadi tidak digunakan di apa namanya laporan keuangan secara akuntansi dan tidak digunakan lagi di fiskal gitu ya, Pak. Iya, iya, betul. Sudah tidak relevan. Betul. Baik, Iya, Pak. Terima kasih, Pak. iya, sama-sama. Gimana? Ada pertanyaan lain? Oke, Bu Ina. Bu Ina.
Iya Pak, satu lagi Pak, Ya, ini kan kami nanti ujian hari Kamis ya Pak. Nah, betul, kalau ya. misalkan Bapak punya latihan-latihan soal terkait dengan materi ujian, boleh di-share ke kami Pak, agar kami bisa latihan terlebih dahulu. Oh ya, oke. Saya sih nanti minta kerjasama dari IKPI-nya ya, untuk masalah latihan soal apa yang nanti harus diberikan ya. Mungkin saya akan share yang dari materi saya dulu gitu ya, yang bisa kalian pelajari ya. Nanti untuk latihan soal nanti bisa konsultasi dengan IKPI cabang ya. Oke, baik Pak. Makasih Ya, Pak. sama. Oke, Bu Ina. Ya, eh, untuk materi pemaparan hari ini saya sudah selesai dan tadi udah ada tanya jawab juga beberapa. Ya. Silakan bisa ditutup. Oke, baik Pak. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pemateri yang telah menyampaikan materi yang luar biasa. Mungkin karena tadi sudah ditutup dengan tanya jawab pula, teman-teman sekalian, demikianlah sesi kelas pada malam hari ini, pada pertemuan ke-27, dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian atas partisipasinya pada malam hari ini, terutama yang tadi sudah menanyakan pertanyaannya, Pak ya. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah sesi demi sesi malam ini kita telah lewati. Akhirnya saya Ina Nur Amalia selaku moderator mohon undur diri. Kita bertemu lagi di hari Rabu kelas berikutnya, pertemuan ke-28. Sebelumnya saya ingin mengingatkan lagi bagi teman-teman yang belum mengisi presensi, boleh silakan diisi. Sekali lagi terima kasih kepada pemateri dan teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, Waalaikumsalam sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh.